Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Mahfud MD tantang pada menteri ya usut tuntas pagar laut yang ada di Tangerang itu. Ini sudah masuk ya pidana kabarnya. Jadi artinya apa? Artinya kalau memang benar ada dugaan-dugaan besar siapa yang terlibat, para menteri-menteri itu jangan takut dong ya untuk membongkar ya siapa yang terlibat di dalamnya. Ngeri bos, ya seorang pakar hukum Mahfud MD juga turun gunung bahwa pagar laut misterius itu kabarnya ya ini bisa masuk pidana. Tapi begitu kan. Tapi ada tapinya. Ketika Mahfud MD mengatakan ada pidananya, justru Hotman Paris bersuara. Ini ada apa begitu? Seharusnya Hotman Paris mendukung apa yang kemudian disampaikan oleh Mahfud MD. Himbauan kepada para pedagang di pasar-pasar kaki lima dan pasar-pasar rakyat. Segera Anda menjual kaca pembesar agar orang semakin gampang mengaca dirinya sendiri. Karena banyak orang di Indonesia ini yang tidak sadar akan perilakunya masa lalu. Contoh nih, Mahfud MD, mantan Menko Polhukam. Waktu dia mendapatkan gaji yang besar dan fasilitas sebagai Menko Polhukam di zaman Jokowi, dia tidak pernah mengkritik pemerintah Indonesia. Dia tidak pernah mengkritik Jokowi. Padahal apakah penegakan hukum zaman Jokowi lebih bersih dari zaman Prabowo? Tapi karena dia mendapat jabatan empuk, dia tetap cari muka kepada Pak Jokowi. Sekarang Prabowo baru 100 hari, sudah kemana-mana dia punya kritik dan nggak tahu lah, ucapannya sangat kasar kadang-kadang. Mahfud MD cepat ke pasar kaki lima, beli kaca agar kaca mukamu sendiri. Kaca yang jelas siapa kamu masa lalu. Masalah hukum sekarang, penegakan hukum sekarang adalah hasil keruwetan masa lalu di masa kamu. Untuk memberantas mafia-mafia yang kemudian ada saat ini begitu kan, yang merajalela di situ. Kenapa? Ya pada akhirnya nampaknya ya Mahfud MD dengan Hotman Paris ini nampaknya ya mungkinlah sesama ahli hukum dan sebagainya saling kritik sana sini. Tapi dengan menurut saya pribadi begitu kan, yang paling menarik dari apa yang disampaikan Hotman Paris di situ adalah soal bagaimana di masa lalu. Kenapa Mahfud MD itu tidak sekeras sekarang ketika dia menjabat sebagai Menko Polhukam pada saat Jokowi menjadi presiden? Ini yang dikritik justru itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ya negara kita dipimpin oleh Jokowi begitu kan. Nampaknya ruwet negara kita ini ya. Nampaknya ruwet sana sini. Masa lalu akan terus dibaca di situ. Makanya dengan adanya pernyataan-pernyataan Hotman Paris di situ nampaknya tidak hanya kritik kepada Pak Mahfud MD, tidak hanya kritik kepada siapapun, tapi juga kritik kepada seorang Jokowi. Kan itu logikanya. Kenapa ya sekelas ya Hotman Paris, Mahfud MD begitu kan ya ketika Jokowi memimpin saat dulu kenapa tidak dibongkar habis-habisan soal itu. Tapi sekarang ini saya apresiasi luar biasa kepada kepada Mahfud MD yang telah membongkar ini begitu kan. Kalau bisa ya Pak Mahfud itu begitu kan ya menjadi apa ya istilahnya ya sebagai penyambung lidah begitu kan ya. Apakah soal-soal hukum itu melanggar atau tidak dan sebagainya. Kalau bisa pimpin ini masalah masalah mengungkap tabir-tabir yang kemudian ada di Tangerang di situ begitu. Artinya apa? Artinya bentuklah satgas investigasi untuk mencari fakta apa yang sebenarnya terjadi. Saya setuju itu. Daripada keluar-keluar sana sini begitu kayaknya. Ya sana sini ya pada akhirnya tidak menemukan titik temu begitu. Ya kalau kita melihat dengan apa yang kemudian juga disampaikan oleh oleh Ibu Titi di situ begitu, bahkan turun gunung begitu untuk membongkar habis-habisan masalah soal pagar laut ya. Kenapa Hotman Paris juga tidak mengkritik ya Ibu Titi dan sebagainya? Kan itu pertanyaannya.
Jadi sekarang ini ayolah kita bersatu para pakar hukum di situ begitu kan ya, untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi kepada negara kita. Jangan ditutup-tutupi ya. Bahkan Pak Mahfud MD mengatakan, ya bongkar aja, menteri pun harus berani. Jangan ditutup-tutupi begitu kayak di zaman era Jokowi lah. Kita tahu kan di negara zaman Jokowi di situ sudah paham masyarakat Indonesia ya. Jadi artinya apa? Artinya mengambil dari pernyataan dari Hotman Paris itu, kalau kita simpulkan bahwa di era rezim Jokowi begitu kan ruwet begitu kan ya. Ngeri bos, ini ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi saya kira siapapun begitu kan ya, siapapun di situ ya haruslah untuk menindak begitu kan, siapapun orangnya harus benar-benar tindak begitu. Ini ya Mahfud MD sarankan kasus pagar laut masuk pidana, ada dugaan kolusi dan korupsi di situ. Sudah jelas. Ini sudah pakar hukum yang mengatakan itu begitu. Ini kalau dibawa ke pengadilan mungkin sebagian pejabat bisa dipenjara, nggak ada masalah. Silahkan di situ begitu ya. Bahkan ya dimonitor ini sudah. Mulai dari Prabowo, mulai dari Kemenhan RI, mulai dari Puspen TNI, mulai dari Kemensesnek RI, bahwa kejaksaan, KPK begitu kan ya. Semuanya begitu kan ya, harus benar-benar turun ke bawah mengadili ini semua. Kalau negara kita ya hanya itu aja, muncul lagi begitu. Ini gimana begitu? Ini percaya sama mantan pembantu Jokowi. Jokowi adalah ya atas penderitaan rakyat. Semoga nanti ya dia tak selamat dalam apa ini maksudnya ya. Jadi artinya apa? Artinya ayo kita cari kebersamaan begitu, bersama-sama begitu, apa yang kemudian terjadi pada negara kita. Kasus yang sudah jelas menyalahi aturan, terang benderang pidananya, tapi sampai saat ini tidak ada satupun instrumen hukum di negara kita yang berani menetapkan TSK pada pelaku ya. Habis kata sudah negeri ini. Bubar sajalah, udah nggak bisa diobati juga. Ini masyarakat yang berkomentar itu. Jangankan orang yang kemudian mencuri ayam, mencuri kayu, mencuri ini begitu kan. Ya, dihukum seberat-beratnya begitu kan. Apalagi masalah soal ini bos. Saya setuju kok dengan apa yang kemudian disampaikan Mahfud MD begitu kan. Tapi yang paling menarik ya ucapan dari Hotman Paris yang terakhir. Yang mengatakan apa? Ya ini di masa lalu begitu kan. Kenapa tidak ditindak di masa lalu itu? Ngeri ya. Jadi kembali ke yang tadi. Kalau pemimpinnya lemah, maka semuanya akan juga ikut lemah. Siapapun begitu. Makanya nanti begitu kan harus benar-benar berani begitu ya. Bahkan dulu Mahfud MD masih jabat ya menteri, tak berani tentang ya tantang Sri Mulyani. Sekarang keluar tantang menteri. Pada akhirnya kan tersandra begitu ya. Memang kita lihat saja nih ya. Memang apa yang kemudian disampaikan Hotman Paris bisa saja benar begitu. Bisa saja benar. Jangan-jangan kita itu tersandra para para pejabat-pejabat kita. Jangan-jangan tersandra dengan para oligarki. Jangan-jangan tersandra dengan ambisi kekuasaan. Jangan-jangan tersandra jabatan ini, jabatan itu begitu. Iya kan? Iya kan, ini kan realistis sekali begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat ini begitu kan ya. Iya kita lihat sajalah begitu kan ya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya. Ya apa ini maksudnya? Ini komentar dari netizen ya. Ngomong apa sih tuh dia? Nggak paham aku. Wajar lah ya dalam dunia politik. Makanya ini nggak salah Hotman Paris bicara seperti ini. Emang kenyataannya waktu dekat penguasa seperti ayam sayur sekarang baru berkoar-koar Indonesia, kita cepat melupakan sejarah masa lalu. Dan iya, makanya dengan adanya seperti ini, apakah seorang Jokowi yang harus kita adili? Apakah seorang Jokowi harus diperiksa? Bagaimana menteri-menterinya? Kan itu juga sebenarnya. Ya tidak salah sih sebenarnya. Jadi artinya apa? Artinya mungkin yang kita amati sekarang, ayolah para pakar di situ bersatu begitu kan ya untuk menuntaskan bagaimana yang terjadi pada negara kita. Jangan sampai bos membuat negara dalam negara. Percuma ada presiden yang kuat ini kuat itu kalau tidak ditindak. Percuma Prabowo dicap sebagai macan Asia begitu karena mereka sangat tegas dan sebagainya kalau benar-benar tidak ditindak.
Masa iya hanya dicabut pagarnya, hanya dicabut SHGB-nya tanpa ditindak orangnya? Ini kan logikanya gimana? Lucu kan? Jadi saya kira ayolah kita bersatu begitu. Coba kita baca dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Mahfud MD ini. Mahfud MD tantang Menteri Usut kasus pagar laut Tangerang, ya, bongkar jika tak terlibat jangan takut, ya. Bongkar jika tak terlibat jangan takut. Nih komentar-komentarnya, ya. Ngeri-ngeri sedap memang. Memang sudah ada kolusi dan korupsi kabarnya. Jadi kalau ada suap di situ kan sudah ada alat bukti. Sebenarnya alat bukti ini sudah cukup begitu kan, ya. Ada korupsinya misalnya, ada kolusinya misalnya. Bagaimana mungkin, ya, SHGB itu muncul, dokumen-dokumen itu muncul tanpa ada pemalsuan sedikit pun. Artinya apa? Artinya mulai dari yang bawah, kelas bawah untuk mengurus SHGB ini kan panjang, rumit begitu kan, ya. Tidak hanya sekedar mengeluarkan sana sini. Dan sekarang nampaknya menteri-menteri di era zaman Jokowi nampaknya mau cuci tangan. AHY sudah tidak tahu, ya. Pak Haji Yanto juga tidak tahu. Waminnya juga tidak tahu. Siapa yang buat ini? Ini kan lucu negara kita. Kita cek aja siapa yang membuat itu kan. Nampaknya sekarang ini masih ada yang ditutup-tutupi begitu kan, ya. Tidak membongkar seluas-luasnya. Rakyat keluar-keluar sana sini percuma kalau ya yang di dalamnya begitu kan. Orang-orang yang punya kekuasaan di situ menutup-nutupi siapa yang membuat itu. AHY pun juga membantah. Lalu siapa yang membuat? Jokowi malah mengatakan, lihat saja legalnya. Ini bukan soal legal atau tidak. Tapi kalau sudah laut dijadikan SHGB itu kan sudah benar-benar salah, bos. Ngeri sedap, ya. Makanya ayolah para pakar-pakar di situ begitu kan, ya, yang kemudian punya akses, ya, terkait dengan untuk menindak ini. Ayo, jangan-jangan kita sudah tersandra. Jangan kita juga sama melakukan yang hal yang ilegal. Jangan-jangan sama begitu, ya. Jangan-jangan sama. Jadi mau ditambang ilegal, sana sini ilegal, sana sini ilegal. Jangan-jangan juga sama, tidak bersuara begitu. Takut mereka. Oke, ya, mungkin itu yang kami sampaikan, ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.